Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak sahabat semasa hidupnya. Para sahabat ini rela berkorban nyawa bahkan harta untuk membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan agama Islam. Satu di antaranya sekian banyak sahabat yang dikenal sangat loyal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq termasuk di antara orang-orang yang paling awal memeluk agama Islam atau yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqun Al-Awwalun. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi. Abu Bakar adalah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, 2 bulan, dan 14 hari sebelum meninggal karena sakit. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi, dengan nama lahir Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk dari sahabat yang paling awal masuk Islam atau termasuk dengan golongan As-Sabiqun Al-Awwalin. Abu Bakar menjadi khalifah Islam setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia juga termasuk khalifah pertama yang memimpin umat Islam selama 2 tahun pada tahun 632 sampai tahun 634 Masehi dan ia juga salah satu dari 4 khalifah yang mendapat gelar Khalifatu Ar-Rasyidin, pemimpin yang diberi petunjuk. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Nasabnya menyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim yang berarti ayah ibunya sama dari kabilah Bani Taim. Abu Bakar As-Siddiq adalah ayah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama yang sebenarnya adalah Abdul Ka'bah yang artinya hamba Ka'bah dan setelah Abu Bakar masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Abdullah yang artinya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberikan gelar As-Siddiq yang berkata benar, setelah Abu Bakar membenarkan dengan adanya peristiwa Isra Miraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah dari keturunan Bani Tamim, dengan suku bangsa Quraisy. Beberapa sejarawan Islam mencatat Abu Bakar adalah seorang pedagang, seorang yang terpelajar, hakim dengan kedudukan tinggi, serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dan hidup bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saat itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tetangga Abu Bakar dan berkenalan satu sama lainnya. Mereka berdua berusia dan berprofesi sama, pedagang dan juga ahli berdagang. Dari kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat, dalam bab dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada perorangan, dituliskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam setelah diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar kemudian mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya.
Istri Abu Bakar yaitu Qutailah binti Abdul Uzza tidak menerima ajaran Islam sebagai agama, sehingga Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain, Ummu Ruman, memeluk Islam. Juga semua anaknya kecuali dengan Abdurrahman bin Abu Bakar, sehingga Abu Bakar dan Abdurrahman berpisah. Penyiksaan oleh kafir Quraisy, sebagaimana yang juga dialami oleh para sahabat yang memeluk Islam pada masa awal. Abu Bakar juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah yang kebanyakan dari mereka masih memeluk agama nenek moyangnya. Namun, penyiksaan paling kejam yang dialami oleh mereka yang berasal dari golongan budak. Sementara para pemeluk Islam yang bukan dari golongan budak biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka, sedangkan para budak disiksa sekehendak tuannya. Hal ini mendorong Abu Bakar guna membebaskan para budak tersebut dengan membeli budak dari tuannya kemudian memerdekakannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, 622 Masehi, ketika peristiwa hijrah, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang selalu menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Rasulullah SAW secara kekeluargaan. Aisyah, anak perempuan Abu Bakar menikah dengan Nabi Muhammad SAW beberapa saat setelah hijrah. Selama masa Rasulullah SAW sakit saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam sholat. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar yang pantas untuk menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Bahkan setelah Rasulullah SAW telah meninggal, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat yang paling tabah menghadapi meninggalnya Rasulullah SAW ini. Segera setelah wafatnya Rasulullah SAW, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah, yang akhirnya menghasilkan ditunjuknya Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam atau Khalifah Islam tahun 632 Masehi. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Semangat keagamaan Abu Bakar mendapatkan penghargaan tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak dari kaum Ansor juga Muhajirin menerima dan membayatnya sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW. Setelah pembayatan Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah, beliau radhiyallahu anhu berpidato, "Hai saudara-saudara, kalian telah membayat saya sebagai khalifah kepala negara. Sesungguhnya saya tidaklah lebih baik daripada kalian. Oleh karenanya, apabila saya berbuat baik, maka tolong dan bantulah saya dalam kebaikan itu, tetapi apabila saya berbuat kesalahan, maka nasihatilah saya. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mentaati saya, apabila saya berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Lihat Abdul Aziz Al-Badri, Al-Islam Bainal Ulama wal Hukam. Pidato Abu Bakar radhiyallahu anhu di atas menunjukkan bahwa sebagai khalifah beliau tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang suci yang harus diagung-agungkan. Justru beliau mengutamakan supremasi hukum syariah, dan menjadikan ketaatan warga negara dan loyalitas padanya merupakan satu paket dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Beliau menjadikan hukum Allah sebagai standar untuk menentukan salah dan benar yang harus diikuti tidak hanya oleh rakyat, tapi juga penguasa. Lembut tapi tegas. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang baik, lembut hatinya, suka menolong dan memberi maaf. Setelah memeluk agama Islam dan berkuasa sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin negara dan umat,
Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang benar-benar memahami sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, siapa saja yang diberi tanggung jawab memimpin urusan pemerintahan umatku dan menimbulkan kesulitan bagi mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa saja yang memerintah umatku dengan sikap lembut bersahabat kepada mereka, maka lembutlah kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Namun sebagai khalifah, beliau harus menjalankan kepemimpinannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan wajib menjaganya agar supremasi hukum syariah tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam mempertahankan kedaulatan hukum syariah, Abu Bakar tidak segan-segan mengambil tindakan tegas bagi siapa saja yang hendak menghancurkan umat Islam. Seperti yang beliau lakukan kepada kaum muslimin yang murtad dan tidak mau membayar zakat setelah mendengar kabar wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekalipun para sahabat yang diminta pendapatnya masih mengampuni tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu selama mereka masih sholat, tapi Khalifah Abu Bakar tetap dalam pendiriannya. Di depan kaum muslimin beliau berpidato, "Wahai kaum muslimin, ketahuilah saat Allah mengutus Muhammad, kebenaran itu, Islam, selalu diremehkan dan Islam dimusuhi sehingga banyak orang yang enggan memeluk Islam sebab takut disiksa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya sehingga seluruh bangsa Arab bisa disatukan di bawah naungannya. Demi Allah, aku akan tegakkan agama ini dan akan berjuang di jalan Allah sampai Allah memberikan kemenangan atau memberikan surga bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, dan akan memberi kejayaan bagi orang yang mendapat kemenangan, sehingga ia akan dapat menjadi hamba yang berbakti dengan aman. Demi Allah, jika mereka tidak mau membayar zakat meski hanya seutas tali, pasti akan aku perangi walaupun jumlah mereka banyak sampai aku terbunuh, sebab Allah tidak memisahkan kewajiban zakat dari kewajiban sholat." Lihat Al-Kandahlawi, Hayatus Sahabat, juga Kanzul Umal. Setelah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, beberapa masalah yang mengancam persatuan umat Islam saat itu muncul. Beberapa suku Arab yang berasal dari Najd dan Hijaz membangkang kepada Abu Bakar sebagai khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak untuk membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam sepenuhnya. Beberapa dari yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yaitu penyembahan berhala. Suku-suku tersebut meyakini bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan dengan wafatnya komitmen itu sudah tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal ini Abu Bakar As-Siddiq menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Dalam Perang Riddah terbesar umat Islam memerangi Ibnu Habib al-Hanafi, yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kazab yang artinya Musailamah si pembohong, yang mengaku dirinya sebagai Nabi baru menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada Perang Aqrabah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Wahsi, seorang budak yang dibebaskan oleh Hindun istri Abu Sufyan karena sudah berhasil membunuh Hamzah singa Allah di waktu Perang Uhud. Al-Wahsy kemudian memeluk Islam dan bertaubat serta mengakui bahwa dia melakukan kesalahan atas pembunuhan Hamzah. Al-Wahsy pernah berkata, "Dahulu aku membunuh seorang yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Hamzah, dan kini aku telah membunuh orang yang sangat dibenci oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi palsu Musailamah al-Kazab." Ekspedisi ke utara. Setelah keadaan umat Islam sudah stabil dan secara penuh sudah menguasai Arab, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan para jenderal Islam untuk melawan Kekaisaran Sassanid dan Kekaisaran Bizantium. Khalid bin Walid sebagai panglima perang telah menaklukkan Irak dengan mudah, sedangkan ekspedisinya ke Suriah juga meraih kesuksesan.
Pengumpulan teks Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam mempertahankan teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah mendapat kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam Perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang ikut perang, mati syahid dalam pertempuran. Umar bin Khattab lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Oleh sebuah tim yang diketuai oleh seorang sahabat Zaid bin Sabit, mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan Al-Quran yang terdapat pada media tulis seperti kulit, tulang, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat maka disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak perempuan dari Umar bin Khattab dan juga istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan kumpulan Al-Quran ini menjadi mushaf Al-Quran yang dikenal saat ini. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi. Abu Bakar meninggal dunia pada usia 61 tahun di Madinah karena sakit yang dideritanya, dan Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha di samping makam Nabi Muhammad SAW, di dekat Masjid Nabawi.